Iya. Ada berita baru loh Om Pras. Berita baru apa? 3 minggu ini ada Zoom. Wow. Wah. Iya toh. Iya, adik-adik bisa ketemu sama temen-temennya, adik-adik yang di GBI Gajah Mada bisa ketemu sama lewat Zoom. Oh, mereka bertatap muka ya? Iya, Om. Bisa lihat temen-temennya ya? Yang pakai laptop itu bisa lihat banyak. Iya, ya? banyak, Om. Kalau yang pakai HP 4-4 ya? Makanya lebih baik pakai laptop aja kalau ada ya, Om. Iya, ya. kalau punya laptop pakai Iya. laptop ya. Bisa lihat wajahnya teman-temannya ya udah Iya. kangen. 3 minggu mereka berkangen-kangen ria. Iya, Om. Terus kakak-kakaknya juga ya? Iya, kakak-kakaknya ada Juga dong, ya? Om. Wow. Kok Om Pras gak lihat ya? Ayo, Atau Om Pras gak kelihatan? Loh, gimana, Om? Mana ya Om Pras ya? Tapi Om Pras ikut, Om Pras ikut. Oh yang iya. buka Om Pras. Oh iya, Om Pras jadi hostnya ya, Om. Iya. Wih. Enggak, Om Pras bukan jadi host. Oh, hostnya ya? Iya. Tapi Om Pras buka jadi host awalnya saja. Iya. Habis itu terus Om Pras bagi ke yang lain. Oke, adik-adik jangan ketinggalan ya. Terus GBI Gajah Mada ya, adik-adik GBI Gajah Mada. Link deskripsinya langsung dibagi di itu di deskripsi YouTube-nya. YouTube, deskripsi YouTube, Om. Hari ini juga Iya, ada hari ya. ini. Jam berapa, Om? Yang awal itu kemarin jam 10. Oh, terus Terus yang sore itu jam 4 sore. Oh. Oke, kita akan mulai ibadah kita ya hari ini dan kita akan pujikan satu pujian. Wah, ini permintaan dari adik kita ya. Dan kita akan pujikan pujian ini. Waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Waktu yang terbaik untuk kita. Kita pujikan sama-sama ya adik-adik ya. Haleluya. Yang bisa puji-pujian lagu ini nyanyi sama-sama. Sungguh-sungguh pada Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Semua sama-sama adik-adik kita pujikan pujian ini dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. KNJ akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah diberikan kesempatan untuk berkumpul menonton video YouTube ini, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu nanti. Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan nanti ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau mempersiapkan telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, supaya kami bisa dapat melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, taat pada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Iya. Kalau memuji Tuhan itu kita pasti harus bisa nyanyi dengan baik ya. Iya. Ada tangga lagu yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, dan itu kita ada lagunya loh Kak. Oh ada Om. Wah, apa itu lagunya Om? Itu yang adik-adik mungkin lama juga nggak nyanyi lagunya loh. Iya, sudah lama nggak dinyanyiin ya Dan Om. pasti ingat nih lagunya. Do, itulah dosamu, re, relakan hatimu. Wah, ayo kita lagi. Iya. Ingat Om. Ingat Om, ingat. Ayo nyanyi sama-sama ya Om. Oh iya. Iya. Sobatmu yang setia, gitu ya. Iya. Oke ya, sama-sama ya adik-adik ya. Kita pujikan pujian ini ya. Ayo Kak Elena, kita pujikan sama-sama. Iya. Tuh, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan, la. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan, la.
itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, sekali lagi, dosamu dihapuskan. Wah, ini adik-adik kayaknya bertanya-tanya nih. Apa Om? Waktu itulah dosamu, ini nunjuk siapa sih? Ya? Nunjuk kita semua dong. Kita semua iya. ya. Kita semuanya punya dosa. dosa. Kita manusia berdosa. Relakan hatimu. Relakan hatimu berarti kita rela untuk ditebus oleh Yesus ya? Iya Om. Oh gitu. Jadi supaya dosa kita itu ditebus oleh Tuhan Yesus, kita harus merelakan ya. Hati kita. Jangan malah pegang terus dosanya ya. Iya. Aduh ya. Jangan loh adik-adik. Jangan pegang dosanya. Dosa apa sih? Dosa mencontek. Dosa iri hati. Dosa berbohong. Kalau bandel sama orang tua? Iya itu juga Om. Itu dosa juga. Iya, marah-marah sama orang tua juga. Aduh, Om Pras dulu sering bandel nih. Sekarang sudah bertobat Om ya, merelakan hatinya. Sudah bertobat. Pahami firman-Nya ya. Iya. Oh, dulu ya. Minta pada Yesus ya. Untuk diampuni kita harus minta. Iya, minta diampuni Tuhan, minta ampun ya. Pahami firman-Nya. Kalau itu jelas ya. Iya Om. Terus sobatmu yang setia. Berarti Yesus itu sobat kita yang setia ya. Yesus sahabat kita Om. Oh, enggak pernah ninggalin kita ya. Iya. Terus pahami silakan dia masuk. Oh ya, berarti izinkan Yesus masuk di dalam hati kita. Izinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Ya, siapa saja yang di situ tuh? Oh, banyak sekali. Mau nyebut satu-satu juga nggak bisa ya. Iya. Waduh, ya udahlah. Kita bisanya cuma dada ya. Dada. Nanti kalau disebut satu, yang satunya ingin. Yang disebut satunya ingin disebut. Semuanya. Silakan, dosamu dihapuskan. Ya, kurang lah Om. Iya, semuanya ya. Yang percaya kepada Yesus ya. Iya. Dihapuskan dosanya ya. Kak Elena percaya? Kak Enzi. Atuh. Kak Elena tuh yang ini oh ya? Iya. Bisa sama nunjuk ya. Kak Elena percaya? Percaya. Dosanya dihapuskan ya? Kak Enzi percaya? Percaya tuh. Percaya ya. Kalau percaya Yesus pasti diampuni, dihapuskan dosanya ya. Om Pras percaya? Oh ya jelas. Oh iya. Ya jelas lah, percayalah ya. Oke, kita akan bahagia ya. Karena kita kan sudah ditebus tadi ya. Ditebus, bahagia. Bahagia karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia sobat kita yang setia. Yuk kita bahagia sama-sama yuk ya. Ada pujiannya juga loh tuh. Aku bahagia. Ayo nyanyi sama-sama Om. Sama-sama ya. Iya. Oke, ya. Adik-adik ya, jangan sambil duduk. Berdiri semuanya. Berdiri. Semangat. Berdiri. Ya, aku bahagia sama-sama. Ayo kalian. Aku bahagia. Aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Sebentar. Om Pras ingat lagi nih. Kenapa Om? Dulu waktu zaman masih di sini, kalau Yesus angkat bebanku dan buang ke, malah lari ke Om Pras semuanya, dosanya dibuang ke Om Pras semuanya, kurang ajarin. Om Pras dilempar sama beban sama dosa. Biur memang Om Pras dikira, terus Om Pras lari ke belakang sambil gini. Biur semua. Kamu ikutan waktu itu?
Enggak toh, Enggak ya? NJP Om. Kamu anak baik kok ya. Iya. Kayak Alena ikut mesti nih. Oh nomor 1 ya Om ya? Wow, pantesan. Pada ngikut semua sama kayak Alena waktu itu. Waduh, Ompras malah dikejar, dilempar dosa sama beban ya. Emang Ompras kuat. Enggak kuat. Harus kuat toh. Oke ya, pujikan ini ya. Jangan lempar ke Ompras ya. Jangan lempar ke Kak Endi loh ya. Lempar ke Ompras. Lempar ke Ompras lagi. Kangen dong. Oke ya, sama-sama ya. Yo, aku bahagia ya. Lemparnya ke Marina sana. Laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, 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 buang ke laut. Buang ke laut. Enak sekali ya. Jadi ingat dulu, aduh. Ompras tuh kejar sampai sembunyi ke belakang loh waktu itu Ompras. Takut ya Om. Mau dibuangi sama dosa sama beban. Oh enggak kuat Ompras tuh ya. Lari Om. Iya. Aduh sampai capek ya. Oke, adik-adik, kita tadi sudah pujikan Bu itulah dosamu, dosa lagi ya. Iya. Terus beban itu Beban juga dibuang. dibuang ya. Semuanya ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti kita ini adalah anak raja ya sekarang. Iya Om. Sebagai anak raja. Iya, kita anak Dan wajah raja. kita penuh dengan kemuliaan Kemuliaan raja. Tuhan. Om, itu juga ada lagunya ya. Iya ada Om. Gimana sih? Ku Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh itu ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh iya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh iya itu lagunya. Iya Om. Mau diawali dengan yang pertama. Dengan apa? Kayaknya gini ya Om. Oh iya. Mengatakannya perasaan yang ada di hatiku. Itu ya. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oh iya. Oke, kita dari depan aja ya Kak Elena ya, enaknya ya. Dengan apa itu ya? Oke ya, sama-sama ya. Adik-adik ikuti bareng-bareng ya gerakan tadi ya. Iya. Ompras juga lupa ya. Udah lama. Aduh Om. Iya. Sejak kamu masih ini ya. Iya, sejak aku lagunya udah lama Masih banget. ikut ya. Iya.
dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Dengan apa? Yuk kita sama-sama ya. Dengan apa aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Aku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Satu kali lagi ya, kita akan pujikan pujian ini ya. Dan apa Aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Aku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Aku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Penuh dengan kasih ya kita ya. iya, kasih. Kasih semua ya. Kasih apa gini? Gini sama gini. Gini ya. Kalau gini gede ya. Mm-mm. Kalau gini kecil ya. Kecil, dua-duanya Om. Dua-duanya. Kecil dan gede. Ya kecil dari manusia, besar dari Tuhan. Tuhan. Luar biasa sekali. Nah kita akan mendengarkan kasih Tuhan, yaitu dengan firman-Nya ya. Mempersiapkan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat baik kepada setiap kami. Kalau hari ini kami sungguh bersuka cita karena kebesaran-Mu Tuhan. Dan dengan puji-pujian Kau bertahta di atas puji-pujian kepada setiap umat-Mu yang bersungguh hati kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi setiap kami, menebus setiap kami. Dan kami adalah anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan surga. Kalau sampai saat ini kami tetap setia beribadah walaupun lewat online. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah habis atas kehidupan kami. Dan saat ini Engkau hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan, setiap kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya biarlah firman-Mu bisa mengurapi setiap kami. Dan setiap firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami percaya kekuatan iman-Mu itu akan membawa kami ke dalam satu pengalaman demi pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan imun kepada kami dan jauhkan kami dari orang-orang OTG sehingga benar-benar terjaga oleh karena Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah luar biasa sekali ya. Kalian sudah memuji Tuhan dengan semangat. Wah. Om Pras mau ingetin lagi, bukan minggu yang lalu ya, tapi 2 minggu yang lalu Om Pras pernah cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di sebuah ruangan di daerah Genesaret ya. Dan di situ dekat dengan Zaitun ya, Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun itu ada kota ya, di mana murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di sana untuk berdoa menantikan Roh Kudus ya, pengurapan daripada Roh Kudus. Nah, mereka semuanya berkumpul, berdoa, meminta kepada Tuhan
Dan ketika mereka meminta kepada Tuhan, mereka berdoa secara kusuk, mereka berdoa sungguh-sungguh. Wow, keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi di mana ada lidah api di atas kepala daripada murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa berkumpul di situ. Wow, keren. Roh Kudus itu wah berbentuk lidah api. Dan mungkin mereka enggak menyadari. Tetapi orang-orang yang ada di luar ngelongok ke jendela itu ngelihat. Wow, ini murid-murid Tuhan Yesus ini dilawat oleh Tuhan. Dan tidak cuma itu saja. Mereka berbahasa asing. Wah, mereka semuanya yang ada di situ pada heran. Loh, itu kan bahasa saya. Loh, itu kan bahasa saya. Loh, itu kan bahasa saya. Mereka kan orang Galilea. Lah kok bisa mereka berbahasa saya? Ya. Ada bahasa Asia waktu itu, Kapadokia, Mesopotamia dan sebagainya. Banyak sekali bahasa-bahasa yang keluar dari mulut murid-murid Tuhan Yesus Kristus ketika diurapi oleh Roh Kudus. Wow. Sampai pada akhirnya ada yang ngomong, wah mereka ini kebanyakan minum anggur sampai mabuk. Mereka dikatakan mabuk sama orang-orang di sekitar situ, ya ampun. Dan Petrus pun melihat kejadian itu, bahwa orang-orang di sekitarnya mulai nyinyir, ya. Orang-orang di sekitarnya mulai enggak percaya. Apa yang telah terjadi di ruangan itu yang diguncangkan oleh Roh Kudus. Ada hembusan daripada Roh Kudus, ada nyala lidah api di atas kepala mereka. Dan Petrus pun keluar dan berkhotbah kepada mereka, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalian lihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah janji daripada Tuhan, di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas setiap kita. Karena dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan akan memberikan ya kepada kalian roh Allah. Bahkan kepada anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, dan bapak-bapak akan mendapatkan mimpi daripada Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Semuanya pada ingat, itu kan firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian lama itu, ya dalam Yesaya atau apa. Dan kemudian Daud, bapak kita, saya harus mengatakan ini ya, bahwa Daud, bapak kita, ya di sini ini ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ya, mulai dari ayat 14 kalian bisa baca di situ dan semuanya ada di situ. Dan Petrus yang kala itu memang katanya Simon Petrus ini adalah orang yang pendidikannya agak sedikit kurang, tetapi karena diurapi oleh Roh Kudus, firman Tuhan itu bisa keluar dari mulutnya. Dan pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anakmu yang laki-laki, anak-anakmu yang perempuan akan memberitahukan kepadamu hal yang aku beritahukan kepada mereka. Orang-orang muda akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang-orang tuamu akan bermimpi tentang mimpi yang aku berikan kepada mereka. Wah, ini ayat firman Tuhan nih yang diulang oleh Petrus. Dan waktu itu Petrus enggak memegang kitab, tetapi ada perkataan firman yang keluar dari mulutnya. Dan semua yang dikatakan oleh Petrus ini membuat orang-orang di situ pada tercengang-cengang. Gumun, bahasa Jawanya itu gumun ya. Bahasa Indonesianya itu pada heran. Wow. Petrus ngomong seperti itu, firman Tuhan keluar dari mulutnya. Wow. Dan orang-orang di sekitar situ mulai terus mendengarkan dan sampai poin pembicaraannya itu sampai menyebut seorang yang luar biasa, yaitu Daud. Mengenai Yesus ini, Daud pernah berkata, ini Petrus saja sampai mengatakan demikian. Di mana sejarah zaman dulu Daud, bapak leluhurnya ya,
pernah berkata, aku melihat Tuhan selalu di depanku yang mendampingi aku supaya aku tidak digoncangkan oleh apapun. Maksudnya itu Tuhan Yesus hadir sebagai manusia. Mendampingi setiap kita manusia. Maksudnya Yesus waktu menjelma jadi manusia ada di tengah-tengah manusia. Dan Daud sendiri mengatakan hal itu, bahwa dia merasakan bahwa Yesus itu, bahwa Tuhan itu hadir di sekitarnya. Itu nubuatan ya. Dan benar Yesus atau Tuhan menjelma menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia. Itu sebabnya hatiku bergembira ria, mulutku mengucapkan puji-pujian dan tubuhku ini akan menunggu dengan tentram di dalam kuburan, kata Daud. Sebab engkau tidak membiarkan jiwaku tertinggal di dalam dunia orang mati. Loh, ini nubuatan lagi. Bahwa Yesus tidak mati di dalam kuburan, ya. Tertinggal di dalam dunia orang mati. Engkau tidak membiarkan hambamu yang saat itu hancur dan habis karena disiksa kan, dicambuk dan sebagainya kan. Wah, ini kayak nubuatan yang memang disampaikan oleh Daud ya tentang Yesus. Engkau telah menunjukkan kepadaku jalan yang menuju hidup yang sejati. Kegembiraanku meluap-luap karena engkau ada bersama-sama dengan aku. Loh, Daud sendiri mengatakan nubuatan tentang Yesus yang bersama-sama dengan manusia. Nah, ini semuanya dikatakan oleh Petrus. Petrus berkhotbah untuk orang-orang yang ada di sekitar itu, yang pada nyinyir, yang pada tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dan semuanya merasakan kehadiran Tuhan dan pengurapan Tuhan yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus itu tertransfer gitu ya. Dan semua orang yang ada di situ tadi apa? Tercengang-cengang. Mereka semuanya pada heran. Kemudian ketika Petrus ini terus berkhotbah, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang di sekitar situ mulai bertanya-tanya, ini panjang sekali nih kalau semuanya mau dibacakan di sini, ini panjang sekali khotbahnya daripada Petrus yang menyampaikan semua kebenaran tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan dan nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan itu mengingatkan kepada mereka, oh benar apa yang kamu sampaikan. Dan Petrus melihat ada mulai keraguan di wajah mereka. Dan mereka pun ngomong seperti ini. Ketika orang-orang itu mendengar hal itu, hati mereka sangat gelisah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, saudara-saudara, kami harus berbuat apa? Dan Petrus menjawab, bertobatlah dari dosa-dosamu dan hendaklah kalian masing-masing dibaptiskan atas nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni, maka saudara-saudara akan menerima hadiah Roh Allah dari Allah. Sebab yang dijanjikan oleh Allah itu adalah untukmu dan keturunanmu serta untuk orang-orang yang berada di tempat-tempat yang jauh, yaitu semua orang yang dipanggil Allah Tuhan kita untuk datang kepadanya. Dan begitulah Petrus menjelaskan semuanya. Wah, yang di sini pada pegang kepala mungkin pusing kali ya. Yang di sini mungkin juga pusing pegang kepala ya. Yang di sini heran ngeliatin Petrus kali ya. Yang di sini mungkin juga, wow, khotbahnya bagus sekali ya. Dan kayaknya aku harus bertobat. Aku harus menerima Yesus yang sudah diutus oleh Tuhan, dan kami menyakiti hatinya, kami menyiksanya, bahkan kami mau membunuhnya. Tapi ternyata Yesus bangkit dari kuburnya dan dia tidak mati. Pernah Om Pras cerita tentang serdadu-serdadu yang itu ya, menjaga kuburan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka lari ke orang Farisi dan mereka dibayar. Jangan cerita kemana-mana ya, tutup mulut. Tapi
Saya yakin mereka nggak bisa nutup mulut, mereka tetap ceritakan ketika mereka ada di kubur dan melihat batu terguling, melihat malaikat Tuhan ada di situ, melihat Yesus keluar dari kubur, dan mungkin mereka menceritakan kepada banyak orang. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ juga mendengar cerita itu. Oke, memang benar. Yesus adalah Tuhan. Memang benar. Yesus adalah Tuhan. Memang benar. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Memang benar, Yesus adalah Tuhan. Dan merekanya semua memberikan diri kepada Petrus untuk didoakan. Dan tidak hanya didoakan, mereka juga dibaptis oleh Petrus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan rasul-rasul yang lain juga yang ada di situ, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mulai juga membaptis orang-orang yang menyerahkan diri. Ya, saya mau dibaptis, saya mau terima Yesus, saya mau terima Yesus, saya mau. Wah, mereka semua saya mau. Iya, oke, ya baptis semuanya, baptis. Dibaptis ada berapa orang itu? Wow, banyak sekali. Kalau dihitung ada 3.000 orang. Wow, banyak sekali ya. 3.000, bayangin dalam satu hari Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat. Loh, kalian bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Nih, Kompres bacain ya. Banyak orang percaya akan dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang loh. 3.000 orang. Petrus khotbah 3.000 orang ditambahkan di dalam bilangan orang percaya. Jadi adik-adik, ini benar bahwa pernyataan daripada Petrus, Yesus itu tidak mati. Dan nubuatan yang sudah disampaikan tadi tentang si Daud yang mengatakan bahwa akan ada Tuhan yang menjelma jadi manusia, disiksa dan dikuburkan dan kematian tidak menguasai. Bangkit dan kemudian ada di tengah-tengah kita mencurahkan rohnya. Jadi adik-adik tetap percaya bahwa roh Tuhan ada bersama-sama dengan adik-adik. Roh Tuhan ada di sekitar adik-adik, roh Tuhan ada menjaga adik-adik karena Tuhan adalah roh. Ya. Jadi adik-adik tetap di dalam imanmu, jangan sampai melepaskan imanmu dan kalian tertinggal nanti ya. Oke, tetap percaya dan bertobat, tetap mengingat bahwa keberadaan Tuhan Yesus Kristus itu ada dalam hatimu. Oke adik-adik? Nah, ini luar biasa sekali kalau kita ada di situ mungkin ya. Ada di tengah-tengah gerombolan orang-orang yang ketika Petrus berkhotbah, kita mungkin akan mendapatkan pengurapan daripada Tuhan yang sama. Dan kita juga akan mungkin terheran-heran begitu ya. Dan firman Tuhan sampai sekarang membuat kita terheran-heran. Memang kalau kita cuma sekedar membaca agak sedikit sulit kalau tidak ada roh di dalam hidup kita. Tetapi kalau hidup kita ada roh Tuhan, maka kita akan mudah sekali untuk memahami firman Tuhan. Jadi adik-adik, tetapkan dalam hidup kalian bahwa roh itu ada dalam hidup adik-adik. Dan kalau mungkin belum kalian meyakini, undang roh Yesus itu masuk dalam hidup kalian supaya adik-adik dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Dan adik-adik bisa memahami setiap firman Tuhan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, kalian bisa menjawabnya ya. Oke adik-adik, tetap percaya, tetap yakin, dan kita harus terus berdoa dengan kondisi yang memang masih kurang baik ini ya. Tetapi kita yakin Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Firman Tuhan yang disampaikan ini, wah sungguh mengherankan ya. Di mana Petrus waktu berkhotbah, banyak orang yang mendengarkannya, banyak orang yang meyakini bahwa roh Tuhan ada dalam kehidupannya. Dan bahkan rasul-rasul yang ada di sekitarnya juga mendapatkan pengurapan yang luar biasa sehingga mereka menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Dan kami mau Tuhan untuk menyerahkan juga hati kami kepada Engkau sehingga Engkau Tuhan
memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan ketika Roh Kudus-Mu memenuhi kami akan mudah memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan terus melakukan akan kebenaran firman-Mu dengan tuntunan dan bimbingan daripada Roh-Mu lewat firman-Mu. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur telah Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu yang Kau jagai, Kau tuntun, Engkau gandeng Tuhan, Kau rangkul kami, sehingga kami tidak keluar dari kebenaran-Mu, tetapi kami akan tetap ada dalam track-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Sekali lagi, biarlah Kau tambah-tambahkan imun kepada kami, Kau jauhkan kami dari orang-orang OTG, sehingga kami benar-benar aman di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah akan terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.